Di sebuah desa yang sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang pemuda bernama Ardian hidup dengan harapan yang sederhana, mendapatkan cinta dari seorang wanita yang ia kagumi sejak lama, Naila. Naila bukanlah wanita biasa di desa itu. Ia dikenal karena kecantikannya yang alami dan kebaikan hatinya yang membuat banyak lelaki terpesona. Namun, ia juga dikenal sebagai wanita yang teguh dalam prinsip dan tidak mudah tergoda oleh kata-kata manis. Ardian telah lama memperhatikan Naila dari kejauhan. Setiap kali melihatnya tersenyum atau berbicara dengan orang lain, hatinya berdegup kencang. Ia percaya bahwa mereka ditakdirkan bersama, meskipun Naila sendiri tidak pernah menunjukkan tanda-tanda memiliki perasaan yang sama. Namun, Ardian tidak mudah menyerah. Setelah beberapa bulan mengumpulkan keberanian, ia akhirnya memutuskan untuk melamar Naila. Malam itu, Ardian datang ke rumah Naila dengan membawa sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana. Dengan hati berdebar, ia menemui orang tua Naila dan menyampaikan niatnya dengan penuh keyakinan. Namun, jawaban yang ia terima bukanlah yang ia harapkan. "Maaf, Ardian," kata Naila dengan suara lembut namun tegas. "Aku tidak bisa menerima lamaranmu. Aku tidak memiliki perasaan yang sama." Ardian terpaku. Seakan-akan dunianya runtuh dalam sekejap. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Selama ini, ia yakin bahwa Naila adalah jodohnya. Ia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan ditolak. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia mencoba bertanya kembali. Apa ada alasan lain? Apakah ada seseorang yang lain di hatimu?" "Aku bisa berubah, Naila. Aku bisa menjadi pria yang lebih baik." Naila menggeleng. "Tidak ada orang lain. Hanya saja, aku tidak pernah melihatmu lebih dari seorang teman. Ardian, aku harap kamu mengerti." Jawaban itu membuat Ardian merasa seolah-olah jantungnya dihantam batu besar. Namun, ia masih mencoba tersenyum, berusaha menutupi rasa sakit yang merayapi hatinya. Dengan berat hati, ia berpamitan dan meninggalkan rumah Naila dengan kepala tertunduk. Malam itu, Ardian berjalan tanpa arah di jalanan desa yang lengang. Hatinya berkecamuk antara kecewa, marah, dan rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin Naila menolaknya setelah semua perasaan yang ia simpan selama ini? Di dalam kepalanya, ia mulai mencari cara untuk mendapatkan Naila dengan cara apapun. Di tengah kekecewaannya, seorang teman lamanya, Jaka, mendekatinya. "Kenapa mukamu kusut begitu, Di?" Ardian menghela napas berat. "Naila menolak lamaranku." Jaka terdiam sejenak sebelum berkata dengan nada menggoda. "Kalau sudah ditolak, berarti cari cara lain dong." Ardian menatap Jaka dengan penuh tanya. "Maksudmu?" Jaka tersenyum samar dan berbisik, "Dukun. Kalau Naila nggak bisa jatuh cinta secara alami, mungkin ada cara lain biar dia nggak bisa nolak." Ardian awalnya ragu. Tapi, di dalam hatinya, keinginan untuk memiliki Naila lebih besar daripada keraguannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardian mulai mempertimbangkan jalan yang gelap untuk mendapatkan cinta yang selama ini ia impikan. Ardian tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus dipenuhi oleh kata-kata Jaka, berputar seperti suara sumbang yang tak kunjung berhenti. Meskipun ia tahu bahwa menggunakan pelet adalah hal yang tidak benar, hatinya yang hancur membuatnya buta akan moralitas. Ia membayangkan Naila, senyumannya yang lembut, matanya yang bercahaya saat berbicara dengan orang lain. Semua itu seakan semakin jauh dari genggamannya. Dendam dan keinginan semakin berbaur dalam pikirannya, membentuk bayangan akan masa depan yang ia inginkan. Sebuah masa depan di mana Naila menjadi miliknya tanpa penolakan. Malam itu, dalam gelapnya kamar, sebuah keinginan gelap mulai menguasai pikirannya, merayap seperti kabut dingin yang perlahan mencekik kesadarannya. Keesokan harinya, Jaka membawanya ke sebuah rumah kecil di pinggir desa. Rumah itu tampak usang, dengan dinding kayu yang mulai lapuk.
Aroma dupa menyengat memenuhi udara, dan suara gemericik air terdengar dari belakang rumah. "Ini rumahnya," bisik Jaka. "Orang ini bisa membantu kamu." Ardian menelan ludah. Pintu rumah terbuka perlahan, dan seorang pria tua dengan mata tajam menatap mereka dari dalam. "Kalian datang untuk apa?" Suaranya dalam dan berat. Jaka melirik Ardian, memberi isyarat agar ia berbicara. Dengan sedikit ragu, Ardian menjawab, "Saya ingin seseorang mencintai saya dengan cara apapun." Pria tua itu tersenyum tipis, lalu melangkah ke dalam rumah. "Masuklah," katanya. "Kita bicara di dalam." Ardian dan Jaka saling pandang sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Di dalam, ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh. Patung-patung kecil, kain kuning yang digantung di sudut ruangan, dan sebuah kendi berisi air yang tampak pekat. Pria tua itu duduk bersila di lantai, lalu berkata, "Untuk membuat seseorang mencintaimu, ada harga yang harus dibayar." Ardian mengangguk tanpa berpikir panjang. "Saya siap membayar berapapun." Pria itu terkekeh. "Bukan uang yang aku maksud, anak muda, tapi sesuatu yang lebih dari itu." Ardian menelan ludah. Namun, tanpa memikirkan konsekuensinya, ia tetap setuju. Pria tua itu mulai merapalkan mantra, membakar dupa, dan mengikat sebuah benang merah di pergelangan tangan Ardian. "Dalam 7 hari, kau akan melihat hasilnya. Tapi ingat, jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, jangan salahkan aku." Dengan hati penuh harapan, Ardian pergi meninggalkan rumah itu. Ia yakin bahwa dalam waktu dekat, Naila akan mencintainya seperti yang ia impikan. Namun, ia tidak tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang menantinya. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Ardian menunggu dengan penuh harapan, menghitung setiap detik yang berlalu sejak ritual dilakukan. Namun, Naila tetap bersikap seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda perubahan. Ia tidak menunjukkan ketertarikan, sedikit pun pada Ardian. Semakin lama, kesabaran Ardian menipis. Ia mulai merasa cemas. Apakah pelet itu benar-benar bekerja? Ataukah ia telah tertipu? Suatu malam, ia kembali menemui Jaka, yang hanya tertawa kecil saat melihat kegelisahannya. "Sudah, kubilang, butuh waktu," kata Jaka. "Tapi kalau dalam 7 hari tidak ada perubahan, mungkin ada yang salah dengan ritualnya." Ardian semakin gelisah. Ia tidak mau gagal. Malam itu, dengan langkah tergesa, ia kembali ke rumah dukun tua tersebut. Namun, saat tiba di sana, suasana terasa aneh. Rumah kecil itu gelap, tanpa penerangan sedikit pun. Pintu yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat. Ardian mengetuk pintu perlahan. "Pak, saya ingin bicara." Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengetuk lebih keras. Kali ini, suara langkah terdengar dari dalam. Namun, yang muncul bukanlah pria tua itu, melainkan seorang wanita renta dengan mata cekung dan wajah penuh kerutan. "Mencari siapa?" tanyanya dengan suara parau. "Pak tua yang tinggal di sini," jawab Ardian cepat. Wanita itu terdiam sesaat sebelum tertawa kecil. "Tidak ada orang tua di sini, Nak. Rumah ini sudah kosong selama bertahun-tahun." "Saya baru saja ke sini beberapa hari lalu," ucapnya terbata. Wanita itu menatapnya dengan tatapan tajam. "Kalau kamu bertemu seseorang di sini, berarti bukan manusia yang kau temui." Angin malam berembus dingin, membawa bisikan samar yang seakan memanggil namanya. Ardian merasa dadanya semakin sesak. Ia tidak menyadari bahwa permainan yang dimulainya telah menarik sesuatu yang lebih gelap ke dalam hidupnya. Setelah kejadian malam itu, Ardian tidak bisa menghilangkan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Wanita tua yang ia temui mengucapkan kata-kata yang terus terngiang dalam kepalanya. "Kalau kamu bertemu seseorang di sini, berarti bukan manusia yang kau temui." Sejak saat itu, ia merasa selalu diawasi.
Bayangan hitam sering terlihat di sudut matanya. Suara bisikan samar terdengar setiap kali ia sendirian. Tidak hanya Ardian, teman-temannya yang terlibat dalam rencana gelap itu pun mulai mengalami hal aneh. Salah satu dari mereka, Dani, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan setiap malam ia mengigau menyebut nama Naila dengan suara yang lirih, seakan sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Terkadang, ia berteriak ketakutan di tengah malam, matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Ketika mereka mencoba membawanya ke dokter, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada penyakit apapun dalam tubuhnya. Namun, seorang perawat yang merawat Dani sempat bergidik dan berbisik bahwa tubuhnya terasa lebih dingin dari orang sakit biasa, seakan ada sesuatu yang lain yang menguasainya. Sejak saat itu, mereka mulai bertanya-tanya apakah yang mereka alami adalah sekadar kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang menuntut balas. Ketakutan mulai menghantui mereka. Jaka, yang awalnya paling berani, kini menjadi lebih pendiam. Setiap malam ia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tetapi saat ia mengintip, tidak ada siapapun di luar. Sementara itu, Ardian semakin tenggelam dalam penyesalan. Ia merasa bahwa semuanya sudah terlambat. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Ardian untuk mencari solusi. Wajah mereka tegang, mata penuh ketakutan. Lampu ruangan redup, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding, seiring hembusan angin malam yang masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Kita harus mencari cara untuk menghentikan ini, kata Jaka dengan suara gemetar. Tangannya menggenggam erat cangkir teh yang isinya telah dingin. Mungkin ada seseorang yang bisa membantu kita. Tapi siapa? Ardian mengusap wajahnya dengan kasar, merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku tidak tahu, Jak. Kita bahkan tidak tahu dengan pasti apa yang sedang terjadi. Tapi kita semua bisa merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mengintai kita. Dani yang terbaring di sofa, tubuhnya tampak lebih lemah dari sebelumnya, tiba-tiba mengigau lagi. Dia datang, bisiknya dengan suara serak, matanya setengah terbuka namun kosong. Suhu ruangan terasa turun drastis, membuat semua orang saling berpandangan dengan wajah pucat. Ketakutan semakin mencengkeram mereka. Mereka tahu, apapun yang sedang menghantui mereka tidak akan berhenti begitu saja. Namun sebelum mereka sempat mencari jalan keluar, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Ketukan itu terdengar pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka meremang. Dengan langkah ragu, Ardian mendekati pintu dan membukanya. Di depan pintu, berdiri sosok yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Ardian terhuyung ke belakang saat melihat sosok di depannya. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar hebat, seolah semua panas tubuhnya telah disedot oleh kengerian yang terpampang di hadapannya. Di bawah remang cahaya bulan, berdiri bayangan Naila, dengan mata kosong yang seperti dua lubang hitam tak berdasar. Bibirnya membiru dan retak, seakan membisikkan kematian yang tak terhindarkan. Rambut panjangnya berkibar perlahan meski tak ada angin, menciptakan suasana yang membuat Ardian ingin menjerit tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Nafasnya semakin berat, dada terasa sesak, dan kepalanya dipenuhi suara-suara berbisik yang berulang-ulang memanggil namanya dengan nada mengerikan. Satu persatu, mereka yang terlibat dalam kematian Naila mulai merasakan kehadirannya. Dani yang sakit parah tiba-tiba berteriak kesakitan. Tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari tempat tidur. Jaka menjerit ketakutan ketika bayangan hitam mulai merayap di dinding rumah, mengarah kepadanya. Ardian mencoba berlari, tetapi tubuhnya membeku, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya di tempat. Suhu ruangan turun drastis, napasnya berubah menjadi uap dingin yang keluar dari bibirnya yang gemetar. Bayangan Naila melangkah mendekatinya dengan gerakan lambat, namun pasti matanya yang kosong seakan menusuk langsung ke dalam jiwanya. Dari balik bayangannya, suara tangisan lirih terdengar, semakin lama semakin keras, seperti ribuan bisikan yang menggema di seluruh ruangan. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Suara itu berbisik, kali ini lebih dekat.
lebih menusuk hingga membuat Ardian merasakan tekanan kuat di dadanya. Ia berusaha menutup telinganya, tetapi suara itu kini bergema di dalam kepalanya, mengisi setiap sudut pikirannya dengan jeritan kesakitan. Di sudut matanya, ia bisa melihat sosok-sosok hitam mulai bermunculan, bergerak mendekatinya dengan gerakan melayang yang tak wajar, seakan kematian itu sendiri datang untuk menjemputnya. Malam itu, jeritan mereka menggema di seluruh desa. Keesokan harinya, rumah Ardian ditemukan kosong. Tidak ada tanda kehidupan, hanya bekas abu hitam di lantai dan bau anyir yang menusuk hidung. Legenda tentang Naila menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun, sebagai peringatan bagi siapapun yang mencoba bermain dengan kekuatan gelap.